OTW pulang kampung dulu guys. Bab 1936 sampai bab 1940. Ye Junlin menendang keluar. Arus udara yang mengerikan melanda, retak. Retak kemanapun dia lewat, berbagai bangunan dan peralatan meledak berkeping-keping. Seluruh adegan perjamuan menjadi berantakan. Aliran udara tiba-tiba mengukir jejak hitam bumi hangus sepanjang puluhan meter. Retak, boom, sebuah bangunan tidak jauh dari situ runtuh. Asap dan debu yang mengepul memenuhi seluruh tempat. Semua orang tercengang, tidak ada yang menyangka Ye Junlin akan menyerang secara tiba-tiba. Kekuatan tendangannya sangat menakutkan. Orang-orang di depan mendesaknya, dan mereka sebenarnya ingin melihat lelucon Ye Junlin. Saya tidak menyangka dia akan datang secara nyata. Ini, ternyata dia masih master. Tindakan Ye Junlin mengejutkan seluruh penonton. Termasuk Jiuzu Xuanzun dan sejenisnya. Saya juga kaget. Terlalu kuat, pasti ada tempat di kalangan generasi muda. Pantas saja ia begitu berani datang ke keluarga Raja Judi untuk memprovokasinya. Ternyata ia memang punya dua trik di balik lengan bajunya. Menjatuhkan, keluarga Raja Judi tidak tahan lagi. He Zongtang melambaikan tangannya, dan sejumlah besar master menyerang Ye Junlin. Akibat berulang kali memprovokasi keluarga Raja Judi adalah kematian. Anggap saja seperti menonton pertunjukan yang bagus. Raja Judi berkata sambil tersenyum. Jiuzu Xuanzun dan yang lainnya juga tertawa. Dia sama sekali tidak menaruh hati pada Ye Junlin. Boom, boom, boom. Tapi Ye Junlin menendangnya satu persatu seperti sedang bermain sepak bola. Satu demi satu, sosok-sosok terbang melintasi penonton. Seperti bola meriam berbentuk manusia, hal itu menyebabkan kekacauan di seluruh villa. Perlahan-lahan, senyuman di wajah Du Wang menghilang, dan ekspresi Jiuzu Xuanzun dan yang lainnya juga mengeras. Bang, bang, Ye Junlin memamerkan kekuatannya, dan tuan dari keluarga Raja Judi seperti ayam dan anjing. Dia tidak memiliki kekuatan bertarung di depan Ye Junlin. Segera, ratusan master tersebar di seluruh villa, jatuh ke tanah, mengerang dan berguling, dan pemandangan menjadi kacau balau. Rentan, Ye Junlin mencibir. Saat ini, semua orang yang hadir tidak bisa lagi tertawa terbahak-bahak. Ye Junlin jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Khususnya, He Qingsui dan Guo Yifei adalah yang paling terkejut. Merekalah orang pertama yang mengenal Ye Junlin. Sekarang Guo Yifei memahami keyakinan Ye Junlin dalam memprovokasi mereka. Saya juga mengerti mengapa Ye Junlin turun dengan tenang. Apakah orang biasa ini begitu kuat? Awalnya, dia tidak mau melihat kedua kali. Tapi sekarang He Qingsui harus memperhatikan. Sampah, banyak sampah, ayo, tangkap dia. He Zongtang dan He Zongwen menjadi marah dan mengirim tuan yang lebih banyak dan lebih kuat untuk membunuh Ye Junlin. Sudut mulut Ye Junlin melengkung dengan sedikit rasa jijik, dan dia bertarung dengan ratusan master. Boom, retak, Ye Junlin meninju dagingnya, menyebabkan darah bercipratan, dan teriakannya histeris. Kuat seperti dewa, Ye Junlin menggunakan penampilannya yang tak terkalahkan untuk mengalahkan keluarga Raja Judi. Puf, puf, kemanapun Ye Junlin lewat, banyak orang jatuh, darah mengotori tanah menjadi merah, dan seluruh istana berantakan. Ekspresi wajah keluarga Raja Judi dan para tamu yang datang sangat jelek. Ini seperti memakan lalat, malu, sayang sekali. Dia sendirian bertaruh pada keluarga Raja Judi, tetapi keluarga Raja Judi tidak bisa menghentikannya. 7 hingga 800 ahli dikirim dalam waktu sesingkat itu, dan tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Keluarga Raja Judi tidak takut dengan apa yang bisa dilakukan Ye Junlin. Belum lagi kartu truf mereka yang sebenarnya belum terungkap. Jiuzu Xuanzun dan tuan muda perusahaan Blackwater masih di sini. Bahkan jika Ye Junlin memiliki kemampuan luar biasa, bisakah dia mengalahkan Jiuzu Xuanzun?
yang berada di peringkat keempat dalam peringkat surgawi. Hal yang mustahil, hanya saja adegan ini sekarang agak memalukan, dan membuat keluarga Raja Judi kehilangan muka. Kalangan kelas atas hanya berusaha menyelamatkan muka. Sekarang, Ye Junlin telah membuat keluarga Raja Judi kehilangan muka. Raja Judi tidak bisa mundur di depan Jiuzu Xuanzun dan yang lainnya. Saudara Raja Judi, apakah Anda tidak membutuhkan saya untuk mengambil tindakan? Canda Jiuzu Xuanzun, mengapa Anda perlu mengambil tindakan untuk membunuh tikus? Raja Judi dan putra-putranya tersenyum enggan, senyumannya canggung. Jika Jiuzu Xuanzun benar-benar perlu mengambil tindakan, maka keluarga Raja Judi akan membuat lelucon. Penguasa agung Pulau Hong Kong, keluarga Raja Judi, tidak berdaya terhadap seorang pemuda. Akan sangat disayangkan jika beritanya tersebar. Mereka tidak perlu lagi nongkrong di Pulau Golden Harbor. Ayo, Raja Judi menunjuk ke 8 orang yang berdiri di belakangnya. Ke-8 orang tersebut antara lain orang Daxia, orang Barat, dan orang Dongdao. Semuanya kuat, mereka adalah 8 orang suci pelindung keluarga Raja Judi. Itu kartu truf mereka yang sebenarnya. Du Wang tidak ingin terus mempermalukan dirinya sendiri. Jadi dia mengirim orang terkuat untuk menangani Ye Junlin secara langsung. Iya, 8 dewa penjaga mengambil tindakan karena terkejut. Mampu memaksa keluarga Raja Judi untuk menggunakan 8 santo pelindung sudah cukup untuk dibanggakan oleh anak ini. Jiuzu Xuanzun berkata sambil tersenyum. Segera, Ye Junlin berperang melawan 8 dewa penjaga. 8 dewa penjaga termasuk prajurit, negara adidaya, dan samurai Pulau Timur, mereka. Semua bekerja sama satu sama lain dan puluhan kali lebih kuat dari ikan dan udang bau tadi. Tapi bagi Ye Junlin, dia tetaplah seekor semut. Meskipun mereka 8 kuat, ketika mereka bergabung, mereka bahkan tidak bisa membunuh dewa kemurnian. Bagaimana kamu bisa melawannya? Tidak kuat. Tidak cepat, tidak cukup lebih cepat, jadilah lebih kuat. Saat bertarung dengan 8 dewa penjaga, Ye Junlin sebenarnya membimbing mereka. Dia tampak tenang. Sambil memblokir serangan 8 orang, saya masih ingin melakukan hal lain. Hal ini secara serius memprovokasi 8 santo pelindung dan keluarga Raja Penjudi. Kamu mencari kematian, 8 santo pelindung semuanya tampak seperti gila dan menyerang Ye Junlin dengan panik. Ini sedikit perasaan, tapi ini waktunya untuk berakhir. Ye Junlin selesai berbicara, dan kekuatan yang tak tertandingi meledak dari tubuhnya. Puff, puff, 8 santo pelindung terbang satu demi satu. Sulit dipercaya, ekspresi semua orang langsung berubah drastis. Kali ini bahkan Jiuzu Xuanzun dan yang lainnya tidak tenang. Dulu aku meremehkan Ye Junlin, tapi sekarang berbeda. Tak satu pun dari 8 santo pelindung yang bisa menjadi lawannya. Maka Ye Junlin memenuhi syarat untuk mengancam mereka. Ya Tuhan, siapa dia, generasi muda, yang bisa mengalahkan 8 santo pelindung keluarga Raja Judi? Hanya 3 teratas dalam daftar kan? Tapi dia bukan Valkyrie Zongqiu, biarlah sendirian yang paling kuat, Gemini yang kuat, siapa dia? Sekarang setelah banyak hal terjadi, semua orang menjadi semakin ingin tahu tentang Ye Junlin. Ingin tahu identitas aslinya? Pergi, keluarga Raja Judi tidak bisa dipermalukan. Raja Judi melambaikan tangannya, dan semua ahli dari keluarga Raja Judi keluar dengan kekuatan penuh. Semua kartu truf digunakan, bang, bang. Hanya satu yang datang dan yang lainnya terbang keluar. Setelah beberapa saat, tanah dipenuhi orang-orang yang meratap kesakitan. Tidak ada satupun master dari keluarga Raja Judi yang berdiri. Ye Junlin sendiri yang bisa menghancurkan keluarga Raja Judi. Semua orang di keluarga Raja Judi terkejut. Mereka mengira itu hanya lelucon, dan mereka menontonnya sebagai lelucon di acara itu. Siapa yang tahu bahwa Ye Junlin benar-benar menyapu bersih seluruh keluarga Raja Judi sendirian?
Sekarang semua kartu truf yang harus digunakan oleh keluarga Raja Judi dan para ahli yang harus digunakan telah digunakan. Tapi tidak berhasil, tidak ada cara untuk menekan Ye Junlin. Hei, Guo Yifei sudah gemetar saat berbicara. Dia berkeringat dingin. Jika dia takut Ye Junlin benar-benar akan menimbulkan masalah jika dia tidak berangkat dengan kapal, apakah dia akan bersama penguasa neraka sekarang? Sungguh sebuah berkah, mata indah He Kingsui dan Fang Peiki tidak pernah lepas dari Ye Junlin. Tak terbayangkan kalau orang biasa ini punya kemampuan seperti itu. Untungnya, He Kingsui tidak mengusirnya dari kapal. Jika tidak, apakah mereka masih hidup atau tidak, itu akan menjadi masalah. Suasana di tempat tersebut memadat. Saat ini Jimson dari Blackwater Company berdiri. Saya Jimson dari Blackwater Company. Kami melindungi keluarga He, berlututlah dan minta maaf, selamatkan hidup Anda. Kata Jimson enteng, dia dan bawahannya percaya bahwa selama pihak lain mendengar identitasnya, dia akan segera berlutut dan meminta maaf. Cara Jimson dalam memecahkan masalah dan menyelesaikan konflik selalu sederhana. Selama Anda menyebutkan nama Anda, naik dan tampar lawan beberapa kali, masalah akan terpecahkan. Selama bertahun-tahun, Jimson selalu menggunakan cara ini untuk menyelesaikan masalah tidak peduli siapa lawannya. Tidak pernah melakukan kesalahan, lagi pula, siapa yang ingin menyinggung Blackwater dan laboratorium dewa di baliknya? Siapa yang tidak memberi mereka wajah? Sekarang Jimson mengikutinya. Gunakan cara ini untuk menyelesaikan krisis keluarga Raja Judi. Dia sudah membayangkan Ye Junlin berlutut di depannya dan membiarkan dia menamparnya. Memikirkan hal ini, Jimson hampir tertawa terbahak-bahak. Saat Jimson angkat bicara, Ye Junlin tercengang. Hah, perusahaan Blackwater, apakah ini ada hubungannya dengan Richard? Ye Junlin tidak menyangka akan bertemu dengan orang-orang Richard di sini. Perhitungan tidak langsung, dia adalah musuh, yang disebut musuh sangat cemburu saat mereka bertemu. Kalian bocah yang memukul moncongnya, melihat Ye Junlin, dia tercengang. Jimson dan anak buahnya tertawa, ini benar-benar berhasil. Begitu identitasnya terungkap, bahkan Ye Junlin pun ketakutan. Semua orang di keluarga Raja Judi juga menunjukkan ekspresi bahagia. Khususnya Raja Judi Hezong meminta beberapa orang untuk menunjukkan ekstasinya. Puas, saya sangat puas dengan pernikahan ini. Lihatlah kekuatan menantu ini, hanya mengucapkan satu kalimat sudah menenangkan Ye Junlin. Keluarga Raja Judi sudah memikirkan masa depan yang cerah. Pernikahan dengan Blackwater benar, Jimson berdiri dan berjalan menuju Ye Junlin selangkah demi selangkah di bawah perlindungan pengawalnya. Berlututlah nak, bersujud dan akui kesalahanmu, aku akan mengampuni hidupmu, biarkan masalah ini selesai. Jimson mencibir. Segera, Jimson menghampiri Ye Junlin. Pernahkah kamu mendengar tentang perusahaan Blackwater? Pernahkah kamu mendengarnya? Kamu tahu laboratorium para dewa, kan? Iya, senyum Jimson semakin tebal. Karena kamu tahu segalanya, lalu berlututlah dan meminta maaf. Aku ini adalah seseorang yang tidak bisa kamu sakiti. Keluarga He bukanlah seseorang yang bisa kamu sakiti. Tapi setelah dia mengucapkan kata-kata ini, Ye Junlin hanya menatapnya. Tunggu apa lagi, nak, berlutut dan minta maaf. Jimson mengulurkan tangan untuk mendorong Ye Junlin. Tanpa diduga, Ye Junlin membuka tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Tiba-tiba kulitnya terkoyak dan dagingnya berlumuran darah. Jimson menjerit kesakitan seperti babi yang disembelih. Siapa kamu? Apa aku mengenalmu? Keluar! Ye Junlin menamparkan wajah Jimson lagi. Sisi lain wajahnya juga berlumuran darah. Saya Jimson, tuan muda perusahaan Blackwater, Anda harus berlutut untuk saya. Teriak Jimson. Ye Junlin menamparnya lagi. Siapa kamu? Mengapa aku harus berlutut untukmu? Karena aku adalah seseorang yang tidak boleh kamu sakiti. Aku air hitam, Pak Jimson.
Sebelum dia selesai berbicara, dia menerima tamparan keras lagi. Pak, tamparan lagi, wow, Bang. Jimson tersedak dan menerima tamparan. Salah satu wajahnya bengkak seperti kepala babi. Wajahnya berlumuran darah sehingga dia tidak lagi mengenali ibu atau ayahnya. Teriak Jimson saat dipukul, dan air mata mengalir di wajahnya. "Pak," Ye Junlin menamparnya lagi. "Cobalah membuat lebih banyak suara." Plop, Jimson jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. "Berhentilah berkelahi, saya yakin, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi." Jimson bersujud dan memohon belas kasihan. Jika dia terus sombong, dia benar-benar akan dipukuli sampai mati oleh Ye Junlin. Semua orang tercengang dan tercengang dengan proses ini. Tidak bereaksi sama sekali. Jimson sangat menderita. "Apa yang kamu lakukan? Biarkan tuan mudaku segera pergi." Pakar dari perusahaan Blackwater menatap Ye Junlin dan meraung. Ye Junlin tidak mengatakan apa-apa, Pak. Sebaliknya, dia menamparkan wajah Jimson. Jimson berteriak lagi. Orang-orang itu sombong dan hukuman dijatuhkan pada Jimson. "Maukah Anda mencoba memindahkan tuan muda lagi?" Anak buah Jimson cemas dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. "Kamu sendiri yang mengatakannya." Ye Junlin tersenyum. "Pak," tamparan lain menghantam wajah Jimson. "Ah," Jimson menjerit keras. "Nak, kamu sedang mencari kematian, kenapa kamu tidak?" "Bang," saat pria itu berada di tengah kalimat, Ye Junlin menamparkan wajah Jimson lagi. "Jimson akan dipukuli sampai mati. Nak, kamu." Para penjaga masih berusaha untuk menjadi sombong, tetapi tiba-tiba Jimson berteriak seperti orang gila, "Diam, jika kamu mengucapkan beberapa patah kata lagi, aku akan dipukuli sampai mati, keluar. Keluar dari sini, kalian sekumpulan sampah, aku akan membunuh kalian semua." Nanti, Jimson hampir meledak amarahnya. Orang-orang bodoh ini. Itu tidak berhasil sama sekali, dan itu sangat bodoh. Tidakkah kamu melihat bahwa jika kamu mengucapkan satu kata lagi, kamu akan dipukuli? Para penguasa perusahaan Blackwater hanya bisa menonton tanpa daya, tidak berani bergerak. "Aku khawatir Ye Junlin akan menamparkan Jimson." Jimson menyeka darah dari sudut mulutnya, memandang Ye Junlin dan mencibir, "Kamu punya nyali, tapi kamu telah menjalin hubungan dengan liangsi perusahaan Blackwater." Tunggu. Sebelum Jimson selesai berbicara, dia disela lagi. Ye Junlin menamparnya. Tamparan ini merontokkan semua gigi putih Jimson. Tidak ada satupun yang tersisa. Yang paling aku benci adalah perusahaan Blackwater dan laboratorium dewa. Ye Junlin meraung, "Ah, ini semua salahku." Jimson menyesali hal itu sampai mati. "Saya hanya mengingatkan bawahan saya untuk tidak berkata kasar, tapi saya tidak menyangka saya lupa." Ye Junlin di depannya tampak seperti orang gila. Ancaman seperti ini adalah hal yang paling buruk untuk didengarkan. Jika Anda berbicara jahat, Anda akan dipukuli. Jimson menutup mulutnya rapat-rapat, bertekad untuk tidak mengeluarkan suara. Begitu pula anak buahnya, "Jangan bersuara." Ye Junlin memandang Duwang dan yang lainnya yang terkejut. Ratusan pejabat di Pulau Jinggang menatap Ye Junlin dengan marah. "Anak muda, hentikan, kami tahu kamu kuat, tetapi jika kamu bersikeras untuk menempuh jalanmu sendiri, apakah kamu akan menyinggung seluruh Pulau Jinggang? Apakah kamu akan menjadi musuh keluarga Raja Judi, perusahaan Blackwater dan Kyushu Suanzun? Ya, kamu tidak ingin melakukan apapun lagi. Kamu kuat, jika kamu menyinggung orang-orang ini, kamu akan mati. Hentikan. Berhenti, kamu sudah melakukan kesalahan besar, jangan lanjutkan." Menghadapi ancaman dan bujukan semua orang, Ye Junlin senang. Hanya mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuhku. Mereka harus dianggap musuh nyata. Richard dan laboratorium dewa di belakangnya diperhitungkan. Tidak ada hal lain yang layak sama sekali, arogan. Sombong, jangan menganggap serius siapapun. Tapi semua orang hanya bisa menonton.
lagi pula dia punya kepercayaan diri. Meskipun Blackwater kuat, ada laboratorium para dewa di belakangnya. Tapi dialah yang paling tidak berguna. Dia hancur seperti orang gila bahkan tanpa menunjukkan kekuatan apapun. Mata indah He Qingsui bersinar. Dia sebenarnya melihat sesuatu yang lain dalam diri Ye Junlin. Saya masih memiliki banyak kebanggaan musim panas ini. Misalnya, yang ini tidak ada dalam daftar. Guo Yifei sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar hebat. Dulu aku mengira Ye Junlin adalah seekor semut. Sekarang semut itu sebenarnya adalah aku. Ye Junlin memandang anggota keluarga Raja Judi dan berkata sambil tersenyum, saya mengatakan semuanya akan dilakukan atas risiko Anda sendiri. Apakah Anda percaya sekarang? Wajah keluarga Raja Judi sangat tanpa ekspresi. Reputasi keluarga Raja Judi yang telah berusia puluhan tahun telah hancur dalam satu kali kejadian. Ditekan dan dipukuli oleh seseorang, malu. Sekarang, mereka tidak akan mengaku kalah. Satu-satunya harapan adalah Jiuzu Xuanzun. Jiuzu Xuanzun, tolong ambil tindakan untuk menyelamatkan wajah terakhir Pulau Jinggang. Semua orang di keluarga Raja Judi memandang Jiuzu Xuanzun. Oke, Jiuzu Xuanzun adalah harapan terakhir bagi keluarga Raja Judi dan bahkan Pulau Golden Harbor. Jika gagal, maka Pulau Golden Harbor akan selalu diinjak. Saya mendengar Jiuzu Xuanzun setuju. Semua orang di keluarga Raja Judi menghela nafas lega. Reputasi keluarga Raja Judi masih bisa dipertahankan. Mendengar bahwa tuan mereka akan mengambil tindakan, semua murid Jiuzu Xuanzun berteriak gembira. Semua orang ingin tahu keadaan apa yang dicapai Jiuzu Xuanzun setelah mundur. Saya hanya ingin menunjukkannya melalui Ye Junlin. Hal yang sama juga terjadi pada pikiran batin Jiuzu Xuanzun. Dia juga ingin memamerkan kemampuan sihirnya. Sebelumnya, dia mengira Ye Junlin tidak cukup kuat untuk mengambil tindakan. Anehnya, Ye Junlin terlalu kuat, sesuai dengan keinginannya. Mendengar Master Mantra nomor 1 di Pulau Jinggang hendak mengambil tindakan, Master Mantra lain dari Pulau Jinggang datang satu demi satu. Mereka ingin menyaksikan teror sang ahli sihir. Lagi pula, kamu masih terlalu muda, kamu tidak tahu bahwa ada dunia di luar sana dan ada orang di luar sana, adalah hal yang baik bagi anak muda untuk menjadi sombong. Tapi jangan terlalu sombong, di sana selalu ada orang yang lebih baik darimu di dunia ini. Raja Judi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jiuzu Xuanzun menjawab, itu benar anak muda. Kamu sangat berbakat, kamu mungkin tidak bisa masuk 5 besar di peringkat surgawi di masa depan. Tapi kamu begitu sombong, aku tidak punya pilihan selain mengoperasimu hari ini. Ye Junlin senang. Dia sekarang menjadi nomor 1 di daftar surgawi. Ribuan orang menyaksikan pertempuran ini. Mata indah He Qingsui berkedip-kedip, dan untuk beberapa alasan, dia berharap Ye Junlin akan menang. Dibandingkan dengan Jimson yang dipukuli seperti kepala babi, Ye Junlin adalah pangeran menawannya. Dia bisa saja menyetujui pertunangan itu sebelumnya, tetapi sekarang dia melihat Jimson dalam keadaan berantakan, dia tidak ingin menikah. Pertempuran di Pulau Jinggang menjadi semakin populer. Bagaimanapun, dia adalah orang keempat dalam daftar. Berhenti bicara omong kosong, ayo, kalahkan kamu, ada hal lain yang harus aku lakukan. Ye Junlin mengangkat jarinya ke arah Kyushu Xuanzun. Satu kalimat membuat marah Jiuzu Xuanzun dan ribuan muridnya. Ini belum dimulai, apakah yang dimaksud Ye Junlin adalah tuannya telah dikalahkan? Kematian pengadilan, junior bodoh, Jiuzu Xuanzun tanpa ampun, dan serangannya hanyalah mantra sihir. Rumble, aliran udara berevolusi dari teknik yang sangat ditekan ke arah Ye Junlin. Arus udara yang mengerikan akan mencekik orang hingga berkeping-keping. Semua orang terkejut, Jiuzu Xuanzun memang ahli sihir nomor 1. Mantra yang bisa dipilih secara acak memiliki kekuatan seperti itu. Boom! Ye Junlin meninju dengan pukulan biasa, dan aliran udara dikalahkan dan dibubarkan.
Jiuzu Xuanzun terkejut. Berikutnya, dia menggunakan segala macam teknik sihir. Hampir semua ilmu rahasia dalam hidupnya terungkap. Tapi tidak ada gunanya di depan Ye Junlin. Tidak peduli berapa banyak trik yang kamu gunakan, aku, Ye Junlin, dapat memblokirnya dengan satu pukulan. Pada awalnya, setiap orang memiliki senyuman kepuasan dan kelegaan di wajah mereka. Lambat laun, mereka menjadi kaget, bingung, dan sulit dipercaya. Hingga saat ini, semua orang tercengang, mengerikan. Sangat buruk. Sihir Jiuzu Xuanzun telah mencapai titik di mana ia dapat mengubah cuaca, mengendalikan guntur, kilat, angin dan hujan, dan bahkan menggunakan energi bumi. Tapi semua ini tidak berdaya bagi Ye Junlin, orang aneh. Benar-benar aneh, bahkan 3 teratas di peringkat bumi pasti tidak memiliki kekuatan ini. Tidak peduli seberapa kuat si kembar terkuat, mereka tidak akan pernah bisa melawan Jiuzu Xuanzun secara bola-balik. Ini tidak mungkin. Siapa dia? Teknik penghancuran hebat. Jiuzu Xuanzun terpaksa menggunakan jurus uniknya. Sebuah teknik membunuh hanya karena terlalu kejam dan berdarah. Kyushu Xuanzun umumnya tidak akan menggunakannya. Namun pada saat ini, itu harus digunakan. Retak, klik, klik, satu demi satu, guntur langit melanda, menghancurkan segalanya. Itu saja. Ye Junlin mencibir, kekuatan mengerikan muncul dari tubuhnya, dengan kuat menangkal guntur. Dada-dada, Jiuzu Xuanzun mundur beberapa langkah dan bertanya dengan tidak percaya. Siapa kamu? Ye Junlin tidak berkata apa-apa, tapi perlahan melepas topeng penyamarannya, bersambung.